Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video part 1 tentang legenda asli Sukuna. Di video kali ini Abdikos akan membuat part kedua mengenai cerita urban legend Sukuna. Yap, legenda asli dan urban legend adalah dua hal yang berbeda, di mana legenda asli diceritakan dalam buku Nihon Shoki dan juga diceritakan secara turun-temurun oleh rakyat Hida sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara urban legend diceritakan seseorang yang misterius di internet tahun 2005 dan sangat menggembarkan internet Jepang kala itu. Dan ya, GG Akutami mengambil referensi sosok Sukuna dari keduanya, yaitu dari legenda asli dan juga urban legend. Berikut pembahasan cerita asli Sukuna berdasarkan urban legend. Check it bro. Bab 1, sumber cerita urban legend Sukuna. Namanya urban legend biasanya bersumber dari mitos atau desas-desus yang belum diketahui kebenarannya. Nah, urban legend Sukuna ini berasal dari situs 2ch.net atau 2channel yang ada di Jepang. Yap, sebenarnya 2ch.net ini situs apa sih? 2ch.net atau di Jepang disebut Nichan adalah situs yang didirikan oleh Hiroyuki Nishimura pada tahun 2005 di Arkansas, Amerika Serikat. Sebenarnya ini adalah situs thread forum mirip seperti Kaskus atau Reddit, di mana pengguna bisa menulis hal-hal secara random dari berbagai sumber, di mana thread tersebut dikelompokkan menjadi 50 topik yang antara lain bencana alam, bisnis, sains, hingga berita terupdate dari dunia politik dan artis. Terakhir Abdikos buka situs ini, namanya sudah berubah menjadi 5ch.net atau sebut saja Gochan. Dan ya, thread di situs ini rata-rata berbahasa Jepang karena memang ini kaskusnya orang Jepang. Nah, kisah urban legend Ryumen Sukuna ini berasal dari salah satu thread anonimus di situs 2ch.net pada tahun 2005. Meski berasal dari seorang anonimus, tapi kisah ini sangat terkenal, sangat viral, dan sangat menggembarkan jagat internet Jepang kala itu. Banyak dari masyarakat Jepang yang percaya dengan kisah ini. Ya, levelnya mirip-mirip kisah KKN di Desa Penari. Bedanya, urban legend KKN dijadikan film, sementara urban legend Sukuna dijadikan inspirasi GG Akutami untuk membuat Jujutsu Kaisen. Bab 2, isi cerita urban legend Sukuna. Terjemahan bahasa Indonesia dari cerita urban legend Sukuna ini bisa teman-teman cari di internet. Di sini Abdikos tidak akan menceritakan kisahnya secara penuh karena akan sangat-sangat panjang. Abdikos hanya akan menceritakan rangkumannya saja. Diceritakan ada seseorang yang melakukan pekerjaan konstruksi di prefektur Iwate, di mana pekerjaan tersebut adalah membongkar salah satu kuil tua yang sudah lama terbengkalai. Yap, jadi cerita anonimus ini berasal dari sang kontraktor tersebut. Saat melakukan pekerjaan konstruksi, dia dipanggil oleh temannya yang menemukan kotak kayu berwarna gelap berukuran 2 meter. Nah, karena teman si kontraktor itu bingung, dia memanggil kepala proyek dan menanyakan benda tersebut. Saat temannya pergi, si kontraktor sekilas membaca sarik kertas tua yang tertempel di kotak tua tersebut. Karena kertasnya sudah sangat tua, jadi ada beberapa tulisan yang tidak bisa dibaca. Beberapa yang masih bisa dibaca adalah Taisho tahun Juli sihir yang akan diambil, dan Ryumen Sukuna untuk disegel pada Yap, dari tulisan di kertas tersebut bisa Abdikos ambil kesimpulan kalau di era kekaisaran Taisho pada bulan Juli di tahun yang tidak diketahui, seseorang ingin mengambil sesuatu yang berbau sihir dan menyegel Ryumen Sukuna pada sesuatu yang juga tidak diketahui. Yap, dari sini mulai muncul teka-teki menarik. Setelah itu kepala proyek datang untuk mengecek kotak kayu misterius tersebut. Dia sendiri juga bingung mau diapakan kotak kayu tersebut. Akhirnya kepala proyek memutuskan untuk bertanya pada kepala biksu tua tentang kotak tua tersebut besok. Jadi hari itu juga sang kontraktor meninggalkan kotak kayu tersebut di pabrik terdekat tanpa diapa-apakan, lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke tempat konstruksi, si kontraktor mendapat telepon dari kepala proyek kalau biksu tua yang dia tanyai mengatakan untuk jangan sekali-kali membuka kotak tersebut. Biarkan si biksu tua
yang akan membawanya karena khawatir dengan perkataan kepala proyek. Si kontraktor kemudian menelpon direktur perusahaan tentang kotak yang dia tinggalkan kemarin di dekat pabrik. Si direktur menjawab kalau 2 mahasiswa internasional dari Cina yang magang di perusahaan konstruksi tersebut telah membuka kotak misterius tersebut. Si kontraktor pun langsung bergegas ke tempat kotak tersebut dan mendapati 2 mahasiswa magang dari Cina tersebut menjadi linglung. Si direktur yang juga ada di lokasi mengatakan kalau 2 mahasiswa tersebut iseng membuka kotak tersebut hanya untuk bersenang-senang. Namun kini mereka jadi orang linglung karena penasaran. Si kontraktor melihat isi kotak tersebut dan dia sangat terkejut karena kotak tersebut ternyata berisi mumi. Yap, kotak misterius tersebut ternyata adalah peti mati. Namun bentuk mumi yang ada di peti tersebut agak aneh karena memiliki 4 lengan, 2 kaki, dan 2 kepala. Saking terkejutnya, si kontraktor kemudian teringat dengan cerita-cerita aneh yang sering dia baca di forum situs tuch.net. Namun dia segera meluruskan pemikirannya dan berharap mumi tersebut hanyalah mumi palsu buatan manusia yang iseng. Akhirnya 2 mahasiswa Cina tersebut dibawa ke rumah sakit saat si kontraktor masih panik di lokasi kejadian dan mencoba menghubungi polisi. Tiba-tiba biksu tua datang dengan putranya dan langsung mengucapkan sumpah serapah karena mendapati peti mati tersebut telah terbuka. Dia mengatakan kalau mereka semua akan terkutuk dan hancur. Si biksu kemudian memarahi keteledoran anaknya yang terlambat membawa peti mati tersebut ke Kyoto. Setelah si biksu tua tahu kalau 2 orang Cina yang membuka peti mati tersebut sudah dibawa ke rumah sakit, dia mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, mereka berdua tidak akan selamat. Si biksu kemudian melakukan ritual pembersihan pada semua orang yang ada di situ selama lebih dari 30 menit, lalu memasukkan peti mati tersebut ke mobil. Sebelum pergi, si biksu mengatakan, sayang sekali kalian tak punya umur panjang. Setelah kejadian tersebut, banyak hal aneh terjadi di mana salah satu mahasiswa Cina yang dibawa ke rumah sakit tiba-tiba meninggal karena gagal jantung dan satunya mengalami gangguan jiwa hingga harus dikirim ke rumah sakit jiwa. 3 pekerja yang sebelumnya membongkar makam dan menemukan peti mati Sukuna, mereka semua jatuh ke dalam jurang. Beberapa teman si kontraktor mengalami demam tinggi yang misterius dan si kontraktor sendiri terkena sial di mana dia menginjak paku hingga terluka parah sampai dijahit sebanyak 5 jahitan. Dari sinilah karena hanya si kontraktor yang masih bisa bergerak sementara semua teman-temannya banyak yang tewas atau sakit misterius. Dia memutuskan untuk menyelidiki hal ini sendirian. Dia kembali mengingat bentuk mumi di dalam peti mati tersebut. Dia mengingat tentang sosok Ryomen Sukuna berwajah 2 yang ada di manga pemikiran aneh Profesor Munakata. Tidak ingin bernasib tragis seperti teman-temannya, si kontraktor mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mulai hari itu dia ikut bergabung di banyak forum-forum gaib dan juga banyak bertanya pada para biksu, namun selalu diabaikan karena ceritanya dianggap ngaco. Secara hanya dia saksi mata yang masih cukup beruntung bisa selamat sampai sekarang. Saat mulai putus asa, dia mendapatkan nomor dari putra biksu tua yang membawa peti mati Sukuna. Dia pun meminta janji untuk bertemu dan berbicara dengan putra sang biksu. Singkat cerita, keduanya pun bertemu dan ngobrol banyak. Obrolan lengkapnya ada di cerita aslinya, namun di sini Abdikos hanya ambil poinnya saja. Intinya, putra biksu tua menceritakan kalau mumi tersebut adalah mumi anak yang kembar siam. Dia berasal dari Taisho, sama seperti tulisan yang ada di kertas peti mati. Cerita dari mumi tersebut sangat mengerikan karena dia adalah anak yang terjebak dalam sekte sesat yang ada di Taisho. Sekte tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Mononobe Tengoku, di mana Tengoku suka mengumpulkan anak-anak yang terlahir cacat dalam sektenya, lalu melakukan ritual yang mirip dengan sulap kodoku. Yap, apa itu sulap kodoku? Jadi sulap kodoku adalah sulap yang memasukkan banyak serangga beracun ke dalam satu wadah, lalu membiarkan para serangga tersebut saling membunuh dan memakan satu sama lain. Dan ketika hanya tersisa satu serangga, si pesulap mengeluarkan serangga tersebut dari wadah dan simsalabim, serangga banyak tersebut berubah hanya menjadi satu serangga. Yap, salah satu trik sulap yang sangat sadis sekali. Dan hal tersebut dipraktekkan oleh Tengoku dalam sektenya, di mana dia mengumpulkan para anak cacat dan menguncinya dalam satu tempat, membiarkan mereka saling bunuh dan saling memakan satu sama lain hingga tersisa satu anak cacat yang masih hidup
yaitu si anak kembar siam. Yang mengerikan adalah Tengoku pada akhirnya mengunci kembali si anak kembar siam di ruangan lain dan membiarkannya mati kelaparan. Tujuan Tengoku adalah menjadikan anak tersebut sebagai simbol pemujaan layaknya Buddha, namun bukan untuk tujuan harapan, melainkan untuk tujuan kutukan. Yap, Mononobe Tengoku ingin membuat objek kutukan sama seperti yang ada di Jujutsu Kaisen, karena penderitaan yang dialami si kembar siam sebelum kematiannya membuat jasadnya yang diawetkan menjadi wadah sempurna bagi siapa saja yang ingin mengutuk sesuatu. Bukan hanya itu, Tengoku juga memasukkan abu dari tulang manusia purba yang pernah dihancurkan oleh Istana Yamato karena dianggap sebagai pemberontak. Tengoku mendapat abu tulang manusia purba tersebut dari reruntuhan kuno yang digali oleh para arkeolog di era Kekaisaran Taisho. Yap, dari sini teman-teman pasti bisa menebak siapa manusia purba yang dimaksud. Dialah Ryomen Sukuna yang memberontak pada Istana Yamato dan pada akhirnya dikalahkan oleh Take Furukuma no Mikoto. Jadi mumi pemujaan yang dibuat Tengoku untuk mengutuk sangat powerful karena berisi anak yang dikutuk dengan tubuh cacat kembar siam, dipaksa melakukan perbuatan terkutuk dalam game Kodoku, dibunuh dengan cara terkutuk yaitu dibiarkan mati kelaparan, dan terakhir digabungkan dengan abu dari tulang makhluk terkutuk yaitu Ryomen Sukuna. Dari sini si kontraktor bertanya pada putra biksu tua, kenapa Tengoku begitu berambisi membuat mumi terkutuk yang sangat kuat? Memangnya siapa yang ingin dikutuk Tengoku? Jawaban dari biksu tua sangat mengejutkan karena ternyata Tengoku ingin mengutuk seluruh Jepang. Itulah kenapa ada begitu banyak bencana di era Kekaisaran Taisho. Seperti tahun 1914 terjadi erupsi besar di Sakurajima yang mengakibatkan 9.600 orang terluka. Masih tahun 1914 terjadi gempa bumi di Akita yang membuat 94 orang meninggal dunia. Masih di tahun 1914 terjadi ledakan tambang batu bara Hojo di mana 687 orang meninggal. Berikutnya tahun 1916 terjadi kebakaran besar di Hakodate. Jumlah korban tidak diketahui. Tahun 1917 terjadi banjir besar di bagian timur Jepang di mana 1.300 orang meninggal. Masih di tahun 1917 terjadi ledakan tambang batu bara Kirino yang mengakibatkan 361 orang meninggal dunia. Kemudian tahun 1922 terjadi kecelakaan kereta api di Oyashirazu Nadare yang mengakibatkan 130 orang meninggal. Dan terakhir pada 1 September 1923 terjadi gempa besar di area Kanto. Jumlah orang yang hilang dan meninggal adalah 142.800 orang. Yap, rentetan kejadian tersebut menurut si putra biksu tua adalah tempat-tempat di mana mumi Ryomen Sukuna dipindahkan, di mana sebelum bencana terakhir yaitu gempa besar di area Kanto, Tengoku mengakhiri hidupnya dengan menebas lehernya di depan mumi Sukuna. Ada catatan kematian yang ditulis dengan darah Tengoku, yaitu Jepang akan musnah, di mana tempat Tengoku bunuh diri saat itu adalah di dekat pantai Teluk Sagami, yaitu pusat dari gempa besar di area Kanto. Sayangnya keberadaan mumi Ryomen Sukuna setelah gempa tersebut tidak diketahui hingga berakhir di kuil terbengkalai di prefektur Iwate yang kemudian ditemukan oleh si kontraktor. Cerita urban legend Sukuna sampai di sini si kontraktor dan putra biksu tua berjanji untuk merahasiakan pertemuan mereka serta bersumpah untuk tidak akan bertemu lagi. Yang terjadi berikutnya tidak diketahui, namun banyak yang menduga kalau si kontraktor yang putus asa menuliskan ceritanya di forum situs tuch.net lalu meninggal atau sakit parah menyusul teman-temannya yang lain, sehingga nama penulis urban legend Sukuna sampai sekarang masih anonimus alias misterius. Bab 3, hubungan cerita urban legend Sukuna dengan Jujutsu Kaisen. Dari cerita urban legend Sukuna kita mengetahui beberapa referensi yang kemungkinan diambil GG Akutami untuk cerita Jujutsu Kaisen. Pertama adalah wujud Sukuna yang tidak mengikuti legenda aslinya, yaitu 3 meter dan 4 kaki, melainkan mengikuti wujud urban legend, yaitu 2 wajah, 4 lengan, 2 kaki, dan tinggi kurang dari 2 meter. Mengingat peti mati Ryomen Sukuna hanya 2 meter. Kedua, abu tulang Ryomen Sukuna sebagai benda kutukan yang digunakan untuk membangkitkan kekuatan mengutuk dari mumi si kembar siam. Ini adalah referensi dari objek kutukan yang berupa jari Ryomen Sukuna yang digunakan untuk membangkitkan kekuatan terkutuk dalam tubuh sang wadah. Ketiga,
Kodoku Game yang dilakukan si kembar siam di sekte milik Mononobe Tengoku juga dibahas di Jujutsu Kaisen chapter 216, di mana Kodoku Game yang asli kemungkinan menjadi inspirasi Gege Akutami untuk membuat cooling game, yaitu para serangga adalah player cooling game yang dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu koloni, di mana mereka saling membunuh dan menyisakan yang terkuat. Keempat, jika si kembar siam adalah Ryomen Sukuna dan wadahnya, maka Mononobe Tengoku kemungkinan adalah Kenjaku. Ini terlihat dari perkataan Yuji yang menduga kalau Sukuna sengaja menjalin kontrak dengan Kenjaku untuk dijadikan objek kutukan. Hal ini sangat mirip dengan si kembar siam yang pada akhirnya dijadikan mumi oleh Tengoku untuk dijadikan sebagai media perantara mengutuk seluruh Jepang. Dan ya, di update cerita Jujutsu Kaisen terbaru, Sukuna dan Kenjaku sama-sama akan mengutuk Jepang. Jika cerita Jujutsu Kaisen akan mengikuti cerita Sukuna Urban Legend, maka Kenjaku kelak akan dihianati dan mati di tangan Sukuna. Saat ini hal tersebut memang belum tampak karena aliansi Sukuna Kenjaku kelihatannya baik-baik saja, tapi karena Jujutsu Kaisen akhir-akhir ini menyimpan banyak sekali plot twist, jadi tidak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.